Berdasarkan peraturan gubernur tersebut di atas, Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut: menyiapkan penyusunan rencana anggaran subbagian keuangan, melaksanakan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan, melaksanakan urusan perbendaraan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan perintah membayar, melaksanakan urusan gaji pegawai, melaksanakan administrasi keuangan, mempersiapkan pertanggungjawaban keuangan, menyiapkan laporan keuangan, menyiapkan bahan pemantauan tindak lanjut, laporan hasil pengawasan dan penyelesaian, tuntutan perbendaraan ganti rugi, menyiapkan laporan dan mendokumentasikan kegiatan subbagian keuangan, melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. Yang tugas dan fungsi Kepala Subbagian Keuangan di atas, tidak semua isu aktual tersebut menjadi prioritas untuk diatasi segera. Penentuan area organisasi yang bermasalah dalam melaksanakan tugas dan fungsi subbagian keuangan dimaksud terlebih dahulu dilakukan identifikasi permasalahan dengan cara menegatifkan tugas dan fungsi yang ada sehingga terdapat 5 permasalahan dominan, yakni 1. Belum optimalnya perencanaan anggaran subbagian keuangan. 2. Belum optimalnya akuntansi dan pelaporan keuangan. 3. Belum optimalnya pelaksanaan verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan. 4. Belum optimalnya administrasi keuangan. 5. Belum optimalnya pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaraan ganti rugi. 5 permasalahan tersebut berdasarkan teknik APKL, maka poin permasalahan pada poin 3 yaitu belum optimalnya pelaksanaan verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan yang memiliki nilai yang paling tinggi dari segi aktual, problematika, kelayakan. Untuk itu poin tersebut akan dijadikan area proyek perubahan karena memiliki faktor yang paling dominan. Setelah melakukan identifikasi penyebab permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi yang dipilih, maka ditentukan prioritas masalah yang menjadi isu aktual pada subbagian keuangan dengan menggunakan skala nilai antara 1 dan 5 dengan berpedoman pada 3 kriteria isu, yakni urgensi adalah besarnya dampak yang timbul terhadap keselamatan jiwa manusia, uang, produksi, dana, atau reputasi baik individu maupun organisasi. Seriousness, kebanyaknya waktu yang tersedia untuk penanganan suatu masalah. Growth, perkiraan akan bertambah buruknya suatu keadaan dibanding dengan sebelumnya atau keadaan sekarang. Berdasarkan teknik USG, maka dapat dilihat bahwa belum optimalnya pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan adalah disebabkan dari permasalahan, efektivitas dan efisiensi waktu penyampaian kelengkapan administrasi SPJ yang rendah. Oleh sebab itu, dipandang perlu disusunnya buku pedoman atau petunjuk teknis tentang pertanggungjawaban pengeluaran belanja keuangan sehingga dapat mempermudah para pelaksana kegiatan mempertanggungjawabkan belanja yang dikeluarkan dan dikelolanya. Adapun buku pedoman yang dimaksud adalah tentang kelengkapan dokumen kwitansi pengeluaran belanja keuangan dengan besaran dana 0 sampai 20 juta rupiah. Buku pedoman atau petunjuk teknis surat pertanggungjawaban pengeluaran belanja sangat membantu untuk proses percepatan pertanggungjawaban belanja keuangan guna mendukung realisasi anggaran sesuai target. Manfaatnya bagi project leader, penyusunan surat pertanggungjawaban di bidang keuangan lebih mudah dan waktu digunakan dalam menyusun LPJ lebih singkat. Bagi Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, manfaatnya adalah pengelolaan administrasi keuangan semakin tertib dan efisien dan tidak terjadi penumpukan beban kerja. Dan bagi pelaksanaan reformasi birokrasi, keuntungannya atau manfaatnya adalah pelayanan publik lebih optimal dan profesional dengan didukung keuangan yang efektif dan efisien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marcelia Nonita, Bendahara Pengeluaran APBD Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan. Sebelumnya saya sering sekali mengalami kesulitan dalam penyusunan SPJ, terutama SPJ LS. Saya itu kesulitan dalam permasalahan berkas-berkas apa saja yang harus saya lengkapi sebelum berkas tersebut dikirim ke BPKAD. Nah, dan ternyata di pedoman teknis laporan pertanggungjawaban keuangan ini, di sini terdapat checklist yang mempermudah pekerjaan saya itu. Jadi sebelum saya kirim ke BPKAD, saya melakukan checklist terhadap berkas-berkas LS yang akan diantar ke sana. Jadi itu mempermudah sekali saya dalam penyusunan SPJ. Untuk Ibu Eritrina yang sudah memberikan pedoman teknis laporan pertanggungjawaban keuangan, terima kasih sekali. Dengan buku pedoman ini, pekerjaan saya sangat terbantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.